Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, ada seorang raja zalim menyembah berhala bernama Daryan. Seluruh rakyatnya diperintahkan untuk menyembah patung-patung miliknya. Rakyat yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam api besar. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus utusannya pada negeri tempat raja zalim ini. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Jerjis bin Kultin. Beliau diutus untuk menghancurkan angkara murka yang dilakukan Daryan. Suatu ketika Nabi Jerjis alaihissalam bertemu dengan Daryan. Nabi Jerjis alaihissalam berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu?" Daryan menjawab, "Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu kepada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Nabi Jerjis alaihissalam membalas, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan kepadaku akan langgeng." Setelah itu mereka berdua berdebat makin sengit. Karena makin terdesak emosi, Daryan bangkit. Saking murkanya kepada Nabi Jerjis alaihissalam, Daryan memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Utusan Allah tersebut kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampur dengan dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jerjis alaihissalam pun wafat. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jerjis alaihissalam bangkit kembali dengan rupanya yang lebih menawan dibandingkan sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Daryan kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jerjis alaihissalam diikat dan direntangkan. Lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jerjis alaihissalam pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabut pasak tersebut. Nabi Jerjis alaihissalam pun hidup kembali. Daryan semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jerjis alaihissalam ke belanga besar dengan air bergolak. Nabi Jerjis alaihissalam direbus dalam belanga tersebut. Lagi Nabi Jerjis alaihissalam wafat. Namun dengan izin Allah beliau kembali hidup. Sang raja zalim Daryan kemudian terus-menerus menyiksa Nabi Jerjis alaihissalam dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Bahkan menurut sebagian kitab hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kewalahan dan kehabisan akal, Daryan merayu Nabi Jerjis. Ia berkata, "Jerjis, jika engkau mentaatiku, aku akan mentaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu." Nabi Jerjis alaihissalam lama tidak menyahut, sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka sang Nabi akan menerima tawaran itu. Daryan menyambung, "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini." Nabi Jerjis alaihissalam kemudian mengikuti Daryan menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan raja zalim tersebut. Di rumah Daryan, Nabi Jerjis alaihissalam semalam suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu merasap ke hati sang pemaisuri. Istri Daryan itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pada pagi harinya, Daryan sekali lagi menyuruh Nabi Jerjis alaihissalam sujud kepada berhalanya. Namun beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari ketika merasa lapar, Nabi Jerjis alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Nabi Jerjis alaihissalam untuk berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jerjis alaihissalam berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja, sampaikan kepada mereka bahwa Jerjis mengundang mereka." Sang anak pun berangkat. Setelah sampai, ia menyampaikan undangan Nabi Jerjis alaihissalam pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jerjis alaihissalam. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jerjis alaihissalam memberi isyarat kepada bumi dan menyenjakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala Daryan. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian, segeralah kalian masuk Islam.
Percayalah, Jerjes adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Kemudian sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. Ia berkata, "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun, mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku ini adalah keberuntunganku." Sang permaisuri kemudian dibunuh oleh Darian dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jerjes alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jerjes alaihissalam melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh beliau. Namun, tak lama kemudian mereka pun termasuk Darian mati ditelan api.